as good as dead. Three, two, one. Berlatar di negara Ukraina tepat saat Ukraina dan Rusia tengah bersitegang dalam peperangan. Di sebuah gubuk sederhana hiduplah sepasang suami istri yang kita panggil saja Michael dan Nora. Michael sendiri merupakan seorang guru fisika di sebuah kampus. Ia dikenal cukup jenius dan ahli dalam perihal hitung-hitungan. Di pagi yang cerah itu, Michael berpamitan pada sang istri untuk segera pergi menuju kampusnya. Dan dengan mengayuh sepedanya, Michael berangkat ke kampus tempat di mana ia mengajar. Setibanya di kampus, Michael melihat berita di mana Ukraina semakin terpojokkan dalam peperangan melawan Rusia. Ditambah lagi dikabarkan bahwa Presiden Ukraina yang sekaligus orang yang menjabat kedudukan tertinggi dalam militer Ukraina melarikan diri ke Rusia. Hal tersebut tentu membuat kedudukan Ukraina semakin goyah dan lemah bagi musuh. In response, President Yanukovych fled the country and was Sesudahnya Michael mengajar di kampus, Michael bersama sang istri diwawancara oleh seorang wartawan yang datang ke rumahnya karena tertarik dengan gaya hidup mereka berdua, yang menerapkan gaya hidup sederhana dan ramah lingkungan. Malam itu, tanpa diduga, para tentara Rusia menerobos masuk ke perbatasan Ukraina hingga di pagi harinya. Ketika Michael tengah mengayuh sepedanya menuju kampus tempat di mana ia mengajar, ia berpapasan dengan beberapa tentara Rusia tersebut. Namun Michael tak menyadari bahwa mereka merupakan ancaman baginya. Michael pun tak menghiraukan itu dan melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah ia di kampus, namun ia heran saat tak ada seorang pun berada di sana. Michael kembali melihat berita di mana terjadi demo besar-besaran yang juga ternyata terjadi perpecahan antara warga pribumi. Dan diketahuilah bahwa demo tersebut juga ditunggangi para tentara penyusup Rusia. Melihat hal itu, firasat Michael pun tak karuan. Ia segera bergegas pulang mengayuh sepedanya sekencang yang ia bisa. Setibanya di rumah, Michael mendapati kedua tentara yang ia temui ketika di perjalanan tadi. Mereka berdua tengah menghajar istrinya karena tentara Rusia tersebut mencurigai bahwa ia seorang mata-mata Ukraina. Michael sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Ia dipukul hingga tersungkur, kemudian ia ditodongkan senapan tepat di kepalanya. Sebelum tentara tersebut pergi, dengan teganya mereka membakar rumah Michael dan Nora. Tak terima dengan perlakuan mereka, Nora yang mulai tersadar, ia bangkit dan mengambil sebongkah batu untuk dilemparkan kepada tentara tersebut. Namun sayang, karena hal itu juga, Nora mereka tembak dan akhirnya Nora menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Michael. Rumahnya terbakar hangus, istrinya yang juga tengah hamil meninggal tepat di pelukannya. Kini yang tersisa hanyalah sebuah ukiran sebuah patung malaikat kecil yang istrinya berikan pada Michael di pagi sebelum ia berangkat untuk mengajar. Singkat cerita, kemudian Michael dihampiri dua orang bersenjata yang ternyata mereka merupakan para pejuang Ukraina. Hari itu juga Nora mereka makamkan dan Michael sendiri mereka bawa menuju markas tentara Ukraina. Sungguh hari yang amat sangat kelam bagi Michael, yang membuat Michael bertekad untuk bergabung dengan para pejuang Ukraina untuk mengusir para penjajah dari tanah Ukraina. I want to show them whose land it is that they're spitting on. Mulai hari itu juga, Michael mendapat pelatihan bersama para pejuang lainnya, dan hari itu Michael memantapkan kode panggilan bagi dirinya, yaitu Raven alias Gagak. Siang berganti malam, malam berganti siang. Michael yang kini akan kita panggil Raven mendapat pelatihan keras ala militer Ukraina. Kehadirannya pun mulai disegani ketika ia mampu membongkar pasang senjata AK dalam kurun waktu kurang dari 20 detik. Hingga Raven dan beberapa orang teman kelompoknya kini dilatih untuk menjadi seorang sniper. Di dalam pelatihan menjadi seorang sniper, ternyata kecerdasan yang dimiliki Raven dalam hitung-hitungan ternyata amat sangat membantu untuk menentukan jarak target.
Raven sempat gagal dalam latihan tembaknya yang pertama, namun di latihan tembak yang kedua ia berhasil mencetak poin yang hampir sempurna. 3, fire. Complete. Discharge your weapons. Code green. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk Raven melakukan misi pertamanya bersama kolonel dan rekannya yang lain. Dengan target para tentara Rusia yang menguasai suatu wilayah, di sana terdapat pula warga lokal yang tak sengaja lewat dan ditahan menjadi sandera para tentara Rusia. Raven, kolonel, dan yang lain telah bersiap di posisinya masing-masing. Aba-aba penembakan pun mulai dihitung mundur, dan dalam sekejap, para tentara Rusia mokad. Hingga tersisa seorang tentara Rusia yang menyandera seorang wanita. Namun dengan sekali tembakan dari kolonel, tentara tersebut pun tewas. Misi pertama pun sukses dilaksanakan. Raven mendapat selamat dari kolonel dan mereka semua pun bergegas untuk pulang. Setibanya Raven di markas, ia langsung menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang lain yang bernama Klim dan Dunav. Namun ternyata mereka tengah dalam misi juga. Hari pun berganti, Sins beralih fokus ke Klim dan Dunav yang juga tengah menjalani misi pertamanya. Namun tanpa mereka sadari, sniper Rusia juga tengah mengincar mereka. Hingga akhirnya keberadaan mereka pun disadari sniper Rusia dan salah satu dari mereka tewas saat itu juga. Namun tak hanya itu, sniper Rusia dengan kejinya mereka mendetik-detik penembakan tersebut dan mengunggahnya ke media. Di keesokan harinya, Raven, kolonel, dan rekannya kembali melakukan misi untuk mengamankan sebuah lokasi, di mana mereka menanamkan sebuah ranjau. Raven dan kolonel kembali bertindak sebagai sniper. Setelah pengintaian yang cukup lama, datanglah beberapa orang tentara Rusia, yang tanpa diduga salah satunya merupakan murid Raven di kampus, yang ternyata ia membelot dan menjadi salah satu tentara Rusia. Mereka berjalan tepat mengarah ke ranjau yang tentara Ukraina tanam, dan ketika mereka tepat berada di tengah ranjau, Raven menembak pemicu bom tersebut, yang membuat seketika ranjau tersebut meledak dan menewaskan para tentara Rusia dalam sekejap. Ivan telah membuat pilihannya dan begitupun juga Michael sebagai Raven, sniper Ukraina. Singkat cerita, Raven dan kolonel kini kembali menjalankan misi bersama. Namun tak diduga target yang berada di hadapan Raven kini adalah orang yang sama yang telah membunuh istri tercintanya. Melihat mereka berdua tepat berada di titik bidiknya, Raven amat sangat marah dan ingin langsung menembak kepala mereka untuk membalaskan dendamnya. Kolonel tak mengizinkan tembakan dan memerintahkan Raven untuk tetap mengawasi keadaan terlebih dahulu. Namun Raven yang emosinya telah memuncak seolah tak mendengar perintah dari atasannya tersebut. Raven pun melancarkan tembakannya, ia berhasil membunuh salah satu dari mereka berdua. Namun secara tak disangka, sniper Rusia yang juga telah membunuh Dunav berada di sana. Tembakan Raven yang 2 kali meleset membuat musuh tahu keberadaan mereka. Sniper Rusia yang mendapat informasi arah tembakan langsung membidik dan menembakkan snipernya. Karena hal itu, kolonel harus tewas tepat di samping Raven. Melihat hal itu, Raven kemudian mundur merangkak sembari membawa kolonel yang sudah tak bernyawa bersamanya. Setibanya di markas, Raven amat sangat bersedih dan menyesal karena kecerobohannya sang kolonel harus meninggal dunia. Karena kejadian tersebut, Raven diminta untuk membalaskan kematian kolonel. Para agen rahasia akan mencari tahu siapa pembunuh kolonel, dan ketika informasi sudah didapatkan, Raven akan jadi orang yang bertanggung jawab untuk menghabisi mereka. Singkat cerita, Raven kembali menjalankan tugas untuk melakukan pengintaian, dan kali ini Raven berhadapan dengan 2 sniper Rusia sekaligus. Setelah Raven menyadari keberadaan sniper musuh, ia langsung menembak headshot sniper tersebut.
Tersisa satu sniper lagi. Sniper Rusia yang menyadari posisi Raven sempat menembakkan snipernya, namun meleset dan hanya mengenai tangan kanan Raven. Setelah itu, Raven membalas tembakan sniper Rusia tersebut dan dor tepat di kepalanya. Misi pun usai dan di suatu hari Raven mendapatkan telepon dari atasannya bahwasannya keberadaan sniper yang telah membunuh kolonel kini terdeteksi berada di sebuah wilayah yang bernama Horlivka. Mendengar hal tersebut, Raven segera mempersiapkan senjatanya dan segera menemui atasannya. Setibanya di markas, Raven kembali bertemu dengan rekan angkatan snipernya yang bernama Beth, seorang wanita sniper pembunuh darah dingin tentunya. Yang lalu ketika pertemuan dimulai, komandan tersebut menjelaskan rencana yang akan mereka gunakan untuk menyerang wilayah tersebut. Kali ini tak main-main, sniper yang mereka hadapi merupakan sniper yang cukup ditakuti. Seorang sniper Rusia dengan kode panggilan seri. Ia telah membunuh 5 sniper Ukraina dan 3 penembak senjata mesin Ukraina. Ia jugalah yang telah membunuh kolonel dan mengupload video penembakannya di sebuah media untuk menghancurkan mental para pejuang Ukraina. Raven ditugaskan untuk menghabisi sniper Rusia tersebut. Singkat cerita, hari penyerangan pun tiba. Ketika langit masih gelap, mereka semua mulai bergerak. Raven ditugaskan untuk menghabisi sniper Rusia yang telah membunuh kolonel, sedangkan yang lain mereka bertugas untuk menghabisi musuh di garis depan. Raven merangkak dan mengendap-endap menyelinap dan berhasil masuk ke wilayah musuh tanpa diketahui. Di sana Raven menembak mati 2 tentara Rusia yang salah satunya adalah tentara yang dulu datang ke rumahnya dan menghabisi istrinya. I should have shot you when I had it. Di lain sisi, komandan dan rekan Raven yang lain telah siap di posisi. Hitungan mundur untuk melakukan tembakan pun dilakukan. Dan 3, 2, 1. Dalam sekejap tentara Rusia di garis depan Mokad. Tersisalah 2 orang sniper Rusia yang salah satunya merupakan sniper berkode panggilan seri. Kini giliran Raven untuk menghabisi si sniper Rusia tersebut. Ia pun menyelinap masuk ke gedung di mana diketahui sniper Rusia tersebut berada dalam gedung itu. Fokus kemudian beralih di mana kini seri yang mulai curiga karena rekannya yang lain tak dapat dihubungi. Ia pun memeriksanya dan ia menemukan bahwa rekannya telah terbunuh, tertembak tepat di kepalanya. Ia mengira bahwa itu adalah ulah sniper musuh. Setelah itu, ia kembali ke tempat di mana ia membidik dengan snipernya. Second. In place. Dan tiba-tiba muncullah Raven yang langsung menusuk lehernya seri, menggoroknya dan memastikan bahwa ia telah mati. Sedangkan sniper satunya, Raven lemparkan granat ke ruangan di mana ia membidik, yang kemudian ruangan tersebut pun meledak dan terbakar. Bantuan Rusia pun datang. Mereka mencoba menghubungi seri. Namun yang tak mereka ketahui bahwa seri telah dibunuh oleh Raven. Dan dengan sniper milik seri, Raven membidik yang kemudian menembak tentara Rusia yang berada dalam mobil militer Rusia tersebut. Tentara Rusia kemudian berhamburan turun dengan posisi siap menembak. Namun posisi mereka kini berada tepat di sasaran empuk komandan dan rekan Raven yang lain. Yang membuat dengan sekejap para tentara Rusia mati berserakan. Dengan ini, Raven dan rekan-rekannya memenangkan pertempuran di wilayah tersebut. Lokasi peperangan ini tepat dengan tempat tinggal Raven dan istrinya dulu. Sepulangnya Raven, ia menyempatkan diri untuk berziarah ke makam istrinya. Setelah peperangan itu diketahui Raven tetap menjalankan tugasnya menjadi seorang sniper, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negaranya. Dan kata-kata terakhir dari Raven adalah dengan pertolonganmu Tuhan untuk menghancurkan semua musuh di tanah ini.